Assalamualaikum, ketemu lagi di Belajar Nama Ilmiah. Teman-teman, ini adalah aglonema lipstick flamingo yang sekitar 3 bulan lalu saya tanam dengan cara grouping. Dan sekarang seperti yang teman-teman lihat, tunas anakannya sudah mulai banyak bermunculan. Dan ini sudah waktunya untuk kita pisah agar si masing-masing aglonemanya ini nanti akan tumbuh rimbun. Sebab dengan begitu nanti tunas-tunas anakan itu akan bisa tumbuh dengan leluasa tanpa berhimpit-himpitan di dalam satu pot. Menggrouping aglonema pada saat penanaman itu memang salah satu trik untuk membuat aglonema dengan secara instan terlihat rimbun. Tapi cara ini bukannya tanpa kekurangan, karena dengan kita tanam dia di dalam satu pot, pada saat aglonema itu masih tunggal, ya tidak masalah. Tapi ketika si masing-masing sudah mulai memunculkan tunas baru, jadi ini pada akhirnya akan seperti ada dua keluarga di dalam satu rumah. Yang terjadi nanti umpel-umpelan kan. Nah, karena itulah ketika mereka sudah mulai memunculkan tunas, sebaiknya kita pisah agar pertumbuhan si anak-anaknya ini bisa lebih maksimal. Tapi mungkin teman-teman ada yang bertanya, apakah tidak masalah? Itu kan aglonemanya sudah banyak tunasnya. Kalau dipisah dalam kondisi seperti ini, apakah tidak akan membuat si tanaman justru menjadi stres? Nanti yang ada malah layu. Atau si tunas-tunasnya ini akan gagal tumbuh. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk kondisi tanaman yang seperti ini, yang sudah mulai muncul banyak tunas, entah itu kita lakukan pemisahan atau hanya sekedar repotting, yang terpenting adalah pertama tentu medianya, dan kedua perlakuan kita setelah mereka kita pisah. Salah satunya yaitu penempatan. Karena dengan kita lakukan pisah seperti ini, tentu si tanaman memang mengalami stres. Dan kalau kita salah menanganinya, yang ada nanti malah akar-akarnya pada rontok. Tapi kalau caranya benar, yang ada malah nanti tunas-tunas yang baru itu pertumbuhannya akan lebih pesat. Memang tidak harus dipisah, karena seperti kondisi saat ini, teman-teman lihat akar tanaman ini sangat bagus. Dan mungkin teman-teman merasa sayang untuk melakukan pemisahan dan berpikir untuk menambah saja ukuran potnya daripada melakukan pemisahan. Itu memang bisa saja kita lakukan, tapi kalau buat saya untuk menambah ukuran pot yang jauh lebih besar itu ada risikonya lagi. Pertama, medianya lebih boros, dan juga nanti pada saat perawatannya untuk mengontrol airnya itu agak lebih sulit dengan ukuran pot yang lebih besar. Karena itu saya lebih suka melakukan pemisahan daripada memperbesar ukuran potnya. Nah, ini pemisahannya sudah berhasil. Memang tadi agak sulit karena akarnya yang sangat banyak. Mengurai jalinan akarnya agar tidak banyak yang putus itu juga perlu kehati-hatian. Nah, ini pot yang sebelumnya digunakan untuk 2 tanaman, sekarang kita gunakan untuk 1 tanaman. Jadi kita tidak menambah ukurannya, tapi kita hanya mengurangi penghuninya. Dan untuk penanaman ini saya menggunakan kembali media tanam yang sebelumnya, karena media tanamnya itu masih baru. Hanya saja untuk kali ini saya menambahkan sekam sangrai. Karena kalau yang sebelumnya itu saya menanam murni hanya dengan kompos. Oh ya teman-teman, kalau aglonema yang ini dia sebenarnya satu. Hanya saja waktu itu dia double head. Dan waktu dulu saya potong, itu saya lakukan penanamannya agak dalam. Jadinya dia seperti langsung punya anakan dan terlihat lebih rimbun. Dan itu tadi saya lihat anakannya yang baru ada sekitar 4. Jadi teman-teman bisa bayangkan yang satu ini ada 4 ditambah cabang indukannya yang dulu jadi sekitar 5. Sementara
yang satunya lagi itu mempunyai 6 tunas baru. Jadi total semuanya kalau kita tanam mereka dalam satu pot ada 13 batang aglonema. Pada akhirnya nanti daun-daun anakannya ini pada saat mereka mulai tumbuh daun itu biasanya ukurannya kecil karena kompetisi yang tinggi dalam berebut makanan. Nah, ini teman-teman bisa lihat tunas-tunasnya, 3 yang sudah keluar ke permukaan dan 3 lagi masih di dalam. Tadi pada saat memisahkan batangnya, saya nyaris mematahkan tunas itu. Dan teman-teman, salah satu untuk membuat tunas-tunas ini bisa bertumbuh dengan baik itu adalah pemilihan potnya. Pemilihan pot yang sesuai dengan besar akarnya itu akan membuat tanaman ini menyerap nutrisinya bisa lebih maksimal. Dan juga hati-hati pada saat mengisi medianya, jangan ditekan karena bukan hanya akar yang putus. Kalau dia dengan kondisi seperti ini, yang ada nanti malah si tunas-tunas itu patah. Dan satu lagi, anak-anak atau tunas aglonema yang muncul ini ukurannya hampir sama rata. Nah, kondisi yang seperti ini teman-teman itu sangat baik untuk tampilan aglonema nanti pada saat mereka mulai keluar daun. Dengan begitu nanti biasanya perbedaan antara satu anakan dengan yang lain itu tidak terlalu jauh. Dan itu membuat tampilan si aglonemanya itu rimbunnya jadi lebih cantik nanti. Kalau jarak antara anakan yang satu dengan yang lainnya itu terlalu jauh, biasanya tanaman itu terlihat agak awut-awutan. Tapi kalau pertumbuhannya hampir berbarengan seperti ini, nanti dia akan tertata rapi. Dan yang terakhir adalah penyiraman untuk tanaman yang habis dibongkar seperti ini. Penyiraman itu sangat membantu si tanaman untuk cepat pulih dari stres. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan ditunggu ya video-video berikutnya. Dadah.